Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini tentang eliminasi fekal, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami haturkan kembali kehadirat-Mu ya Bapa, untuk semua berkat dan kasih-Mu yang boleh kami terima hingga saat ini. Bapa, sebentar lagi kami akan memulai pembelajaran kami. Kami mohon terangilah hati dan budi kami, agar kami dapat memahami dengan baik dan benar, serta mengaplikasikannya, terutama pada pasien-pasien yang Bapak percayakan kepada kami. Biarlah nama-Mu semakin dimuliakan di dalam hidup kami, melalui pikiran, perkataan, maupun perbuatan kami. Bapa, doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaran anak-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Pada hari ini kita akan membahas tentang eliminasi fekal atau bowel, mulai dari memahami tentang pengetahuan ilmiahnya, memahami tentang pengetahuan keperawatannya, kemudian diharapkan mahasiswa juga mampu menjelaskan proses terjadinya eliminasi fekal, kemudian mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi eliminasi fekal tersebut. Kemudian mahasiswa juga diharapkan mampu mendeteksi atau mampu menyebutkan karakteristik feses yang normal dan tidak normal seperti apa. Kemudian menerapkan pemikiran kritis terutama pada pengkajian keperawatan. Dan yang terakhir yaitu menghitung keseimbangan cairan. Dasar pengetahuan ilmiah di sini dimulai dari definisi, tujuan, dan fungsi utama dari saluran gastrointestinal. Dilihat dari definisinya, saluran gastrointestinal atau gastrointestinal tract merupakan serangkaian organ muskular yang berongga dan dilapisi oleh membran mukosa atau selaput lendir. Ini diambil dari Potter tahun 2020. Sekarang kita lihat tujuannya. Tujuan dari saluran gastrointestinal ini yaitu untuk mengabsorpsi cairan dan nutrisi, menyiapkan makanan untuk diabsorpsi itu diserap, dan juga digunakan oleh sel-sel tubuh serta menyediakan tempat penyimpanan feses sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh. Kemudian fungsi utamanya yaitu membuat keseimbangan cairan dan elektrolit, mencerna cairan dan makanan, kemudian menerima sekresi dari kandung empedu dan juga pankreas. Berikut ini ditampilkan organ-organ yang termasuk dalam saluran pencernaan atau gastrointestinal, yaitu mulai dari yang pertama mulut. Di dalam mulut juga terdapat kelenjar air ludah atau kelenjar saliva, kemudian kerongkongan atau esofagus, lalu kemudian masuk ke dalam lambung, lalu kemudian masuk ke dalam usus halus. Di sini akan terjadi juga pencampuran dengan enzim-enzim mulai dari hati dan juga pankreas. Lalu kemudian dari usus halus juga akan masuk ke usus besar. Dari usus besar akan masuk ke rektum, kemudian keluar dari tubuh melalui anus. Kita akan bahas satu persatu organ-organ tersebut yang tadi, mulai dari mulut. Mulut merupakan organ pertama yang termasuk ke dalam saluran pencernaan atau gastrointestinal. Makanan masuk ke dalam tubuh melalui mulut. Di dalam mulut terdapat gigi yang berfungsi untuk mengunyah makanan, memecahnya menjadi ukuran yang lebih kecil sehingga dapat ditelan. Kemudian di dalam mulut juga terdapat kelenjar air ludah atau saliva yang berfungsi untuk mencairkan dan membantu melunakkan bolus makanan tersebut sehingga mudah ditelan. Dari mulut, maka makanan akan masuk ke dalam kerongkongan atau esofagus. Terdapat dua sfinkter esofagus, yaitu sfinkter esofagus bagian atas dan juga bagian bawah. Sfinkter itu seperti katup, jadi dapat membuka dan juga menutup. Nah, di sini dapat dilihat ini adalah sfinkter yang bagian atas dan yang di bawah lower esophageal
sfinkter. Jadi, makanan dari mulut masuk ke dalam esofagus melalui sfinkter atas dan keluar menuju lambung melalui sfinkter yang bagian bawah. Makanan menyusuri atau menelusuri esofagus dengan bantuan gerakan peristaltik yang merupakan gerakan kontraksi yang mendorong makanan melalui saluran pencernaan. Sfinkter bagian atas ini gunanya untuk mencegah udara memasuki esofagus dan karena makanan itu dapat mengalami reflux atau gerakan ke belakang. Jadi artinya makanan dapat dimuntahkan kembali. Dengan adanya sfinkter atas ini, jadi makanan bisa dibilang tidak akan kembali ke dalam rongga mulut. Selanjutnya, makanan mulai bergerak menuruni esofagus dan mencapai sfinkter esofagus bagian bawah. Sfinkter ini mencegah reflux dari isi lambung yang dapat kembali masuk ke dalam esofagus. Dari esofagus, maka makanan akan masuk ke dalam lambung. Terdapat 3 fungsi utama lambung. Yang pertama, sebagai tempat penyimpanan makanan dan cairan yang tercerna. Yang kedua, mencampur makanan dengan cairan pencernaan menjadi kimus atau kim. Lalu yang ketiga, mengatur pengosongan dari lambung masuk ke usus halus. Lambung juga mensekresikan asam klorida yang disebut dengan HCl, kemudian lendir, enzim pepsin, dan juga faktor intrinsik. Pepsin dan HCl ini membantu mencerna protein, sedangkan lendir melindungi mukosa lambung dari keasaman yang HCl tadi, dan juga aktivitas enzim. Faktor intrinsik di sini yaitu komponen yang penting yang dibutuhkan oleh tubuh untuk absorpsi vitamin B12. Dari lambung, maka makanan akan masuk ke dalam usus halus. Manusia memiliki 3 jenis usus halus yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu duodenum, jejunum, dan juga ileum. Panjang mereka pun juga berbeda-beda dengan fungsinya yang berbeda, serta apa yang diserap juga berbeda. Dapat dilihat di sini, yang paling panjang adalah yang ileum, yang letaknya juga paling belakang. Kalau fungsi utama duodenum yaitu untuk memproses cairan lambung. Kalau jejunum untuk mengabsorpsi karbohidrat dan juga protein, sedangkan ileum untuk mengabsorpsi air, vitamin, dan juga lemak. Sedangkan di duodenum terjadi penyerapan nutrisi dan elektrolit. Kalau di jejunum penyerapan nutrisi dan elektrolit juga. Namun di ileum terjadi penyerapan air, lemak, vitamin, dan juga zat besi. Pergerakan di dalam usus halus terjadi saat peristaltik sehingga memfasilitasi pencernaan dan penyerapan nutrisi, vitamin, air, dan juga lemak. Kimus yang tadi dari lambung bercampur dengan enzim-enzim pencernaan saat berjalan melalui usus halus. Pengabsorpsian kembali di usus halus akan menghasilkan cairan yang disebut dengan kimus. Nah, ini telah membentuk konsistensi cairan kental dengan partikel semisolid. Jadi dia karena cairannya tadi diserap, maka si kimus tadi menjadi lebih padat atau setengah padat. Nah, enzim pencernaan dan empedu masuk ke dalam usus halus. Yang enzim pencernaan ini berasal dari pankreas dan juga hati. Enzim-enzim ini berfungsi untuk memecah nutrisi menjadi bentuk yang lebih dapat digunakan oleh tubuh. Dari usus halus, makanan akan bergerak menuju usus besar. Usus besar merupakan organ utama proses eliminasi fekal. Panjangnya dapat mencapai 1,8 meter. Usus besar juga disebut dengan kolon. Kolon manusia memiliki 3 fungsi, yaitu absorpsi, penyerapan, sekresi, pengeluaran dan penggunaan kembali, lalu eliminasi untuk pengeluaran. Cairan pencernaan memasuki usus besar melalui gelombang peristaltik dan juga katup iliosekal.
Katup ileocecal itu ada di sini. Ileocecal valve. Nah, katup ileocecal ini berupa lapisan otot sirkuler yang gunanya untuk mencegah regurgitasi dan kembalinya isi kolon. Jadi regurgitasi di sini arah balik. Jadi kembali isi kolon ke usus halus untuk mencegah kembalinya isi kolon yang sudah masuk ke kolon kembali masuk ke usus halus. Apabila kecepatan kontraksi peristaltik berlangsung dengan cepat secara abnormal, seperti pada orang diare, maka waktu untuk absorpsi air berkurang sehingga feses menjadi encer. Sebaliknya, bila kontraksi peristaltik melambat, air akan terus diabsorpsi sehingga massa feses menjadi keras dan terjadilah konstipasi. Rektum. Rektum di sini merupakan bagian akhir dari usus besar. Di sini letak rektum. Rektum dibangun oleh lipatan-lipatan jaringan yang vertikal dan juga transversal, gunanya untuk membantu mengontrol pengeluaran feses selama defekasi. Defekasi di sini artinya BAB. Setiap lipatan mengandung vena yang dapat menyebabkan kontraksi. Apabila terjadi distensi artinya pelebaran pada vena-vena ini, maka akan dapat mengarah kepada pembentukan hemoroid. Selanjutnya dari usus besar, maka makanan atau massa feses akan menuju ke anus. Tubuh mengeluarkan feses dan juga flatus dalam bentuk gas dari rektum melalui anus. Kontraksi dan relaksasi sfinkter internal dan juga eksternal akan ditanggapi oleh sistem saraf simpatis dan juga parasimpatis. Membantu mengendalikan proses defekasi. Defekasi proses untuk pengeluaran feses. Anus memiliki serabut saraf sensorik sehingga dapat membantu untuk mengetahui kapan adanya zat padat atau zat cair atau gas yang perlu dikeluarkan oleh tubuh dan membantu menahan untuk sementara waktu apabila memang belum tepat waktunya untuk pengeluaran feses. Sehingga itulah perlu ditanggapi dan dikontrol oleh sistem saraf simpatis dan juga parasimpatis. Proses defekasi. Terdapat 4 faktor fisiologis yang penting untuk pengaturan eliminasi dan defekasi. Yang pertama, fungsi saluran pencernaan yang normal, lalu kemudian kesadaran sensorik dari distensi rektal dan isi rektal, kontrol sfinkter baik itu internal dan juga eksternal. Jadi di sini sfinkternya ada 2, yaitu internal dan juga eksternal. Kemudian yang terakhir ya kapasitas dan kepatuhan rektal yang memadai atau yang mencukupi. Nah, proses defekasi dimulai ketika terjadi gerakan di kolon kiri. Feses dipindahkan ke arah anus sehingga feses mencapai rektum. Pada saat feses mencapai rektum, maka terjadi distensi pelebaran rektum. Nah, pada saat terjadi distensi rektum ini, maka sfinkter internalnya berelaksasi sehingga menstimulasi saraf untuk menimbulkan dorongan untuk BAB atau dorongan untuk defekasi. Maka terjadi peningkatan tekanan intrarektal, tekanan di dalam rektum. Maka feses terdorong keluar. Apabila pasien mengejan dengan keras, maka perlu dievaluasi asupan makanan dan juga cairannya, apakah adekuat atau tidak, mencukupi atau tidak. Kemudian, apabila pasien tidak perlu mengejan dengan keras, maka disebut dengan defekasi yang normal. Pada bagian ini, kita akan membahas dasar pengetahuan keperawatan. Dalam hal ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi eliminasi fekal. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi eliminasi fekal. Yang pertama adalah usia. Pada saat terjadi peningkatan usia, maka akan terjadi penurunan fungsi tubuh seperti penurunan kemampuan mengunyah,
peristaltik, pengosongan esofagus, penurunan tonus otot dasar perineum, dan juga sfinkter anus. Tentu saja hal-hal ini akan mempengaruhi proses eliminasi fekal. Yang kedua yaitu diet. Diet di sini artinya makanan-makanan yang dikonsumsi. Makanan yang dikonsumsi akan mempengaruhi massa feses. Yang ketiga yaitu intake cairan. Intake cairan artinya jumlah cairan yang dikonsumsi. Cairan akan mempengaruhi karakteristik feses yang dibentuk dan yang akan dikeluarkan oleh tubuh. Apabila terjadi kekurangan cairan atau cairan tidak mencukupi kebutuhan tubuh, maka feses yang dikeluarkan atau yang dibentuk maka akan cenderung keras. Yang lama-kelamaan apabila tidak diintervensi, maka akan dapat menimbulkan konstipasi. Faktor selanjutnya yaitu aktivitas fisik. Aktivitas fisik yang dilakukan oleh tubuh akan meningkatkan motilitas usus sehingga dapat memperlancar proses eliminasi. Faktor selanjutnya yaitu faktor psikologis. Faktor selanjutnya yaitu faktor psikologis. Stres emosional dapat meningkatkan proses pencernaan dan juga peristaltik usus. Faktor selanjutnya yaitu kebiasaan pribadi. Kebiasaan eliminasi pribadi akan mempengaruhi fungsi usus. Apabila fungsi usus dipengaruhi, maka tentu akan mempengaruhi proses eliminasi fekal. Faktor selanjutnya yaitu posisi defekasi. Posisi defekasi di sini yaitu posisi jongkok misalnya atau posisi duduk. Postur selama BAB atau proses defekasi maka akan memberikan tekanan yang berbeda atau membentuk tekanan intraabdominal yang berbeda karena tekanan intraabdominal ini akan menghasilkan kontraksi otot-otot paha yang dapat mempengaruhi kemudahan dari proses eliminasi fekal. Faktor selanjutnya yaitu nyeri. Apabila muncul nyeri pada perianal maka akan menekan keinginan untuk defekasi sehingga lama-kelamaan akan menyebabkan konstipasi. Faktor selanjutnya yaitu kehamilan. Peningkatan tekanan ke rektum dengan adanya proses kehamilan maka akan terjadi peningkatan tekanan ke rektum yang akan melambatkan peristaltik usus, maka dapat memunculkan konstipasi. Faktor selanjutnya yaitu pembedahan dan anestesia. Obat-obat anestesi akan menurunkan atau menghentikan sementara waktu peristaltik usus, sehingga dapat mempengaruhi eliminasi fekal. Selanjutnya beberapa jenis obat-obatan. Obat-obatan di sini seperti analgesik opioid dapat menurunkan peristaltik usus. Beberapa antibiotik dapat menurunkan jumlah flora bakteri di usus. Obat-obatan defekasi untuk membantu defekasi seperti laksatif. Faktor yang terakhir yaitu pemeriksaan diagnostik. Pada beberapa pemeriksaan diagnostik diperlukan pengosongan usus agar dapat memberikan gambaran yang lebih jelas pada keadaan sistem pencernaan, sehingga diperlukan pengosongan usus. Hal ini juga akan mempengaruhi eliminasi fekal. Slide ini menjelaskan tentang faktor lain yang dapat mempengaruhi eliminasi fekal dari beberapa jurnal. Jurnal yang pertama dari Rolet et al. Menemukan bahwa gangguan fungsi kemih dan defekasi ditemukan lebih tinggi pada perempuan, lansia, dan mereka yang memiliki tingkat pendidikan rendah dan penduduk pedesaan. Pada jurnal yang kedua dari Zhu et al. Menemukan bahwa wanita memiliki skor sembelit yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan pria, dan konstipasi dan hubungannya dengan konstipasi yaitu di sini memiliki hubungan yang negatif dengan konsumsi biji-bijian dan makanan yang berlemak. Hubungan yang negatif di sini artinya bahwa apabila kita meningkatkan konsumsi biji-bijian dan juga makanan berlemak tinggi, maka konstipasinya akan berpeluang lebih rendah. Selanjutnya, sebaliknya, terdapat hubungan yang positif
ditemukan pada konstipasi dan juga produk manis. Artinya apabila kita meningkatkan konsumsi produk-produk manis, maka peluang untuk terjadinya konstipasi dapat meningkat. Berikut ini beberapa masalah yang biasa muncul pada defekasi. Yang pertama yaitu konstipasi. Konstipasi merupakan keadaan di mana feses keras, kering, dan sulit dikeluarkan, termasuk apabila jarang BAB. Jarang di sini artinya kurang dari 3 kali seminggu. Yang kedua, impaksi. Impaksi terjadi ketika konstipasi tidak teratur yang dapat menyebabkan tumpukan feses yang keras di rektum dan tidak bisa dikeluarkan, yang lama-kelamaan akan menyebabkan obstruksi usus. Masalah selanjutnya yaitu inkontinensia fekal, yaitu ketidakmampuan untuk mengontrol pengeluaran BAB dan gas dari anus. Masalah selanjutnya yaitu perut kembung. Artinya terjadinya penumpukan gas pada lumen intestinal dan dinding usus yang meregang serta melebar. Masalah selanjutnya yaitu ostomi. Ostomi merupakan pembedahan yang dilakukan sebagai sarana sementara untuk mengalihkan feses dari area trauma atau luka perianal. Selanjutnya yaitu keadaan yang disebut dengan diversi usus. Merupakan pembedahan untuk membuat pengeluaran feses secara normal ke bagian usus atau pembedahan ostomi, baik secara permanen atau sementara. Nanti kita akan lihat pada slide selanjutnya, ostomi dapat dilakukan pada beberapa bagian usus. Masalah defekasi selanjutnya yaitu diare. Merupakan keadaan BAB yang sering dalam bentuk cair dan feses yang tidak berbentuk. Dan masalah defekasi yang terakhir yaitu hemoroid. Hemoroid merupakan dilatasi dan pembengkakan vena pada dinding rektum. Di sini dapat berupa hemoroid internal maupun eksternal. Berikut merupakan beberapa lokasi ostomi yang biasanya ditemukan pada pasien dengan gangguan sistem pencernaan. Yang pertama, ada kolostomi pada bagian kolon transvers atau transversum. Yang kedua, kolostomi pada bagian kolon di bagian kanan atau ascendens. Yang ketiga, ostomi tapi pada bagian ileum sehingga disebut dengan ileostomi. Yang keempat, ostomi pada bagian jejunum sehingga disebut dengan jejunostomi. Yang kelima, ostomi pada bagian kolon kiri atau bagian dekat rektum atau kolostomi bagian kiri. Pada slide ini akan menjelaskan tentang proses keperawatan. Proses keperawatan terdiri dari 5 tahap. Yang pertama yaitu pengkajian keperawatan. Di sini merupakan proses pengumpulan data baik itu secara subjektif berasal dari pasien maupun secara objektif yaitu data yang didapatkan dari perawat. Selanjutnya, tahap yang kedua yaitu penentuan diagnosa keperawatan. Masalah apa yang ditemukan setelah mengumpulkan data-data dalam proses pengkajian sebelumnya. Tahap yang ketiga yaitu perencanaan keperawatan. Setelah menentukan masalah dan diagnosa keperawatan pada tahap sebelumnya, maka perawat dapat merencanakan beberapa intervensi atau perencanaan untuk mengelola masalah yang ditemukan. Setelah penentuan perencanaan, maka perawat dapat melakukan implementasi atau mewujudkan, mengaplikasikan rencana dari perencanaan yang ditentukan sebelumnya. Sedangkan pada tahap yang terakhir yaitu evaluasi, di sini untuk melakukan evaluasi
evaluasi dari implementasi yang telah ditentukan, yang telah dilakukan. Berpikir kritis. Berpikir kritis merupakan gabungan dari pengetahuan yang dimiliki perawat, pengalaman, standar yang ada, dan juga sikap perawat. Diharapkan dengan gabungan-gabungan dari pengetahuan sampai dengan sikap, maka akan menghasilkan berpikir kritis yang akan mewujudkan pengkajian yang komprehensif dalam pengkajian keperawatan. Pengkajian di sini seperti mendapatkan riwayat diet dan obat-obatan pasien, mengidentifikasi tanda dan gejala, serta menentukan dampak penyakit, pola, dan juga tes diagnostik yang diperlukan oleh pasien. Pengkajian keperawatan pada pasien dengan gangguan eliminasi fekal. Terdapat 4 tahap yang dapat dilakukan pada pengkajian keperawatan pasien dengan gangguan eliminasi fekal. Yang pertama, riwayat keperawatan. Yang kedua, pemeriksaan fisik. Yang ketiga, tes laboratorium. Dan yang keempat, pemeriksaan diagnostik. Pada riwayat keperawatan, perawat dapat menentukan pola eliminasi seperti apa yang ada pada pasien. Gambaran karakteristik feses normal yang dimiliki oleh pasien. Kemudian keberadaan status dan apakah juga ada status diversi usus, perubahan nafsu makan, riwayat diet, gambaran asupan cairan, riwayat pembedahan, atau penyakit yang kira-kira mempengaruhi sistem pencernaan pasien, riwayat pengobatan, status emosional, riwayat olahraga, nyeri atau ketidaknyamanan saat eliminasi fekal, riwayat sosial, serta mobilitas dan ketangkasan. Kemudian untuk pemeriksaan fisik mulai dari inspeksi, auskultasi, perkusi, dan juga palpasi, mulai dari mulut, abdomen, hingga rektum. Kemudian pada tes laboratorium dapat dilakukan tes darah samar pada feses. Kemudian yang terakhir, pemeriksaan diagnostik di sini dapat dilakukan endoskopi, baik itu kolonoskopi maupun gastroskopi. Kalau kolonoskopi untuk melihat keadaan kolon dari bawah, dari anus, sedangkan gastroskopi untuk melihat keadaan lambung, jadi dilakukan dari mulut. Kalau untuk pemeriksaan karakteristik feses normal, maka dapat dilakukan dengan menggunakan skala tinja Bristol. Ada 7 tipe feses yang dapat kita lihat dan juga kita dapat memprediksi seperti apa bentuknya. Berikut ini skala Bristol yang lebih jelas. Ada 7 tipe feses yang dapat dilihat. Pada tipe pertama dan tipe kedua menunjukkan konstipasi. Pada tipe ketiga dan juga keempat menunjukkan feses yang normal. Kemudian pada tipe 5 menunjukkan tanda awal diare. Dan tipe 6 dan ke-7 merupakan tanda pasien diare. Beberapa pertanyaan pada pengkajian keperawatan terkait eliminasi fekal. Yang pertama terkait mual dan muntah, seperti kapan muncul, hingga apakah ada anggota keluarga yang mengalami hal yang sama. Selanjutnya tentang gejala diare, kapan mulai diare, hingga apakah baru melakukan perjalanan ke luar negeri akhir-akhir ini. Kemudian terkait dengan gangguan pencernaan, mulai dari apakah ada gangguan pencernaan yang berhubungan dengan makanan, jenis makanan tertentu, waktunya, dan kapan muncul, siang atau malam, hingga apakah gangguan pencernaan itu sudah ditangani dengan menggunakan antasid atau tindakan perawatan mandiri lainnya. Selanjutnya, pengkajian eliminasi fekal terkait konstipasi, mulai dari kapan gerakan usus terakhir dan berapa banyak gerakan usus dalam seminggu, hingga perlukah menghilangkan perasaan ingin buang air besar secara manual.
Kemudian terkait dengan efek pada pasien, bagaimana gejala ini yang dirasakan pasien mempengaruhi pasien, apakah mempengaruhi pekerjaan dan keterlibatan sosial. Kemudian yang terakhir terkait riwayat kesehatan, apakah ada riwayat penyakit sistem pencernaan, kalau ada silakan dijelaskan. Dan yang terakhir adalah obat yang dikonsumsi oleh pasien selama ini. Pada slide berikut ini akan membantu menjelaskan atau membedakan bagaimana karakteristik feses yang normal dan juga yang tidak normal atau abnormal. Dapat dilihat atau dapat dibedakan dengan 6 cara. Dilihat dari warna, bau, konsistensi, frekuensi, bentuk, dan juga penyusun atau materi feses tersebut. Pada feses yang normal, maka kalau pada orang dewasa itu berwarna coklat, sedangkan pada bayi itu berwarna kuning. Untuk baunya tergantung dari makanan yang dikonsumsi atau umumnya akan berbau seperti bau busuk. Sedangkan konsistensinya yang normal adalah lembut namun berbentuk. Untuk frekuensinya yang normal yaitu dewasa 2 kali sehari sampai 3 kali seminggu. Untuk bentuknya menyerupai diameter rektum dan penyusunnya, maka feses itu normalnya makanan yang tidak dicerna, bakteri mati, lemak, pigmen empedu, sel-sel yang melapisi mukosa usus serta air. Apabila tidak sesuai dengan keadaan normal ini, maka dia akan termasuk yang bagian abnormal. Feses yang abnormal ini dapat kita lihat sumbernya atau penyebab abnormalnya. Berikut ini beberapa masalah keperawatan yang dapat muncul pada pasien dengan gangguan eliminasi fekal. Yang pertama, resiko disfungsi motilitas gangguan sistem pencernaan gastrointestinal. Yang kedua, gangguan citra tubuh. Yang ketiga, inkontinensia usus. Yang keempat, konstipasi. Yang kelima, resiko konstipasi. Yang keenam, diare. Yang ketujuh, mual. Yang kedelapan, kurang pengetahuan. Yang kesembilan, nyeri akut. Yang kesepuluh, defisit perawatan diri. Dan yang terakhir, disfungsi motilitas gastrointestinal. Berdasarkan masalah-masalah yang ditemukan pada slide sebelumnya, maka tujuan dan hasil yang diharapkan secara umum pada pasien dengan gangguan eliminasi fekal yaitu menetapkan jadwal defekasi pada pasien, sehingga diharapkan jadwal defekasi pada pasien itu akan teratur. Lalu mencatat asupan cairan dan intake makanan, melakukan latihan teratur, terutama melakukan program olahraga yang teratur. Kemudian diharapkan feses yang lembut dan juga berbentuk pada pasien. Dan yang terakhir yaitu tidak ada mengejan atau ketidaknyamanan pada saat melakukan BAB atau proses defekasi. Untuk implementasi keperawatan dari masalah keperawatan yang bisa muncul dan tujuan harapan yang kita ambil, maka secara garis besar implementasi keperawatan pada pasien dengan gangguan eliminasi fekal yang pertama yaitu perawatan berkelanjutan. Pada perawatan berkelanjutan di sini termasuk perawatan ostomi, irigasi kolostomi, kantong ostomi, pertimbangan nutrisi, pertimbangan psikologis, hingga pemeliharaan integritas kulit pasien. Yang kedua, perawatan akut. Di sini termasuk pengosongan usus jangka panjang, jangka pendek, dan juga pembersihan usus dengan menggunakan larutan hipertonik atau air sabun. Lalu kemudian yang ketiga, promosi kesehatan. Yang secara garis besar adalah kita akan mendukung pasien atau mengedukasi pasien untuk tidak menunda BAB dan menentukan rutinitas BAB-nya. Dan yang terakhir yaitu defekasi normal.
Diharapkan pasien akan memiliki defekasi yang normal, sehingga kita mendorong pasien untuk melakukan defekasi normal, baik itu dengan posisi duduk ataupun memposisikan P-spot menggunakan P-spot. Penggunaan P-spot. Penggunaan P-spot akan berbeda pada pasien wanita dan juga pasien pria. Pada pasien wanita akan menggunakan P-spot untuk pada saat buang air kecil atau pipis dan juga BAB atau buang air besar. Sedangkan pada pria hanya menggunakan P-spot untuk BAB atau buang air besar saja. Sedangkan untuk buang air kecil, maka pria menggunakan yang disebut dengan urinal. Ini bentuk urinal pada pria. Sedangkan untuk dilihat dari posisi kenyamanan, duduk di P-spot membuat rasa tidak nyaman. Jadi jangan mengangkat pasien dan meletakkan pasien ke atas P-spot. Nanti kita akan lihat bagaimana posisi pasien yang benar bila di atas P-spot. Selanjutnya, jenis P-spot. Terdapat dua jenis P-spot yang berbeda. Yang pertama reguler dan juga yang kedua fraktur bedpan. Pada yang P-spot reguler atau P-spot biasa terbuat dari plastik dan ujung atasnya melengkung halus dengan ujung bawahnya yang lebih tajam atau lebih tajam sekitar 5 cm. Ini bentuk P-spot biasa. Sedangkan P-spot fraktur atau fraktur bedpan di sini bentuknya lebih kecil dan dirancang untuk pasien dengan fraktur ekstremitas bawah sehingga memiliki ujung atas yang lebih dangkal sekitar 2,5 cm. Jadi lebih landai, dapat lebih masuk kepada pasien dengan fraktur ekstremitas bawah. Penggunaan P-spot selanjutnya, kita lihat dari tindakan pencegahan. Artinya, pada saat perawat akan menyentuh P-spot, harus selalu menggunakan sarung tangan bersih. Selanjutnya, pada penggunaan P-spot, kita juga harus memperhatikan posisi pasien yang benar. Posisi pasien yang tepat saat menggunakan P-spot adalah dengan kepala tempat tidur ditinggikan sekitar 30-45 derajat atau yang disebut dengan posisi semi-volar atau setengah duduk. Dapat dilihat pada gambar di sini, posisi setengah duduk yang benar dan posisi pada keadaan terlentang yang adalah salah. Dan yang terakhir, jangan memposisikan pasien di atas tempat tidur dengan posisi yang datar. Jangan menempatkan pasien di atas P-spot dan kemudian meninggalkan pasien pada posisi tempat tidur yang datar, kecuali ada permintaan pembatasan aktivitas karena memaksa pasien untuk hipereksten punggul pada saat mengangkat pinggul. Bagaimana memposisikan pasien yang imobilisasi pada P-spot atau bedpan? Pada slide ini akan menjelaskan tahap-tahap bagaimana perawat dapat membantu pasien yang imobilisasi untuk menggunakan P-spot atau bedpan. Pada gambar yang pertama, tempatkan bedpan atau P-spot ke bokong pasien dengan menggunakan tangan dominan sambil pasien merubah posisinya, misalnya dari terlentang menjadi miring kanan atau miring kiri. Selanjutnya pada gambar kedua, dorong P-spot, tekan bedpan ke arah bawah dengan menggunakan tangan yang dominan. Yang ketiga, pada gambar ketiga ini, yang paling penting untuk diperhatikan adalah posisi tangan perawat. Pada pasien posisi lateral yang berlawanan dengan posisi perawat. Artinya, tangan non-dominan perawat berada di sekitar pinggul pasien, sedangkan tangan dominan perawat berada memegang P-spot. Berikut ini beberapa hal-hal penting yang perlu diperhatikan pada pasien yang menggunakan komut.
Jika pasien tidak merasa nyaman dalam penggunaan bedpan atau pispot di atas tempat tidur, maka perawat dapat menyarankan untuk menggunakan komod. Penggunaan komod ini hanya untuk pasien dengan tidak ada pembatasan mobilisasi dari tempat tidur. Atau dengan kata lain, pasien diperbolehkan turun dari tempat tidurnya. Berikut ini kita akan membahas tentang menghitung keseimbangan cairan. Keseimbangan cairan merupakan jumlah dari seluruh cairan yang masuk ke pasien atau yang disebut dengan intake pasien dikurangi jumlah seluruh cairan yang keluar atau yang disebut dengan output. Terdapat 8 langkah. Yang pertama, menentukan jumlah cairan yang masuk intake pasien yang terdiri misalnya dari air minum, air dalam makanan misalnya makanan berkuah, makanan cair pasien yang dimasukkan melalui NGT atau selang makanan, cairan infus termasuk obat-obatan injeksi. Yang kedua, menentukan jumlah output pasien, misalnya dari urin, feses misalnya diare, muntah, ada perdarahan atau ada drainnya, dan termasuk IWL, insensible water loss. Insensible water loss di sini artinya cairan yang hilang melalui paru-paru dan juga kulit pasien yang mungkin kita tidak bisa lihat. Nah, di sini ada rumusnya untuk menghitungnya, yaitu dengan konstanta 10-20 ml per kilogram berat badan per 24 jam. Jadi ini per hari, per 24 jam. Nah, kemudian setelah mendapatkan IWL-nya, maka kita dapat menentukan balance cairan per 24 jam. Dengan intake dikurangi output. Nah, output di sini jangan lupa disertakan juga IWL-nya. Nah, kemudian kita akan mendapatkan jumlah balance cairan tersebut. Biasanya jumlah balance cairan itu dilakukan setiap shift atau per 6 jam. Dan kalau total balance itu dilakukan setiap 24 jam. Bila intake-nya lebih besar daripada output, maka balance itu disebut positif. Dan sebaliknya, jika intake-nya kurang dari output, maka disebut balance-nya negatif. Jangan lupa langkah yang terakhir, kita harus mendokumentasikannya pada form balance cairan. Berikut ini beberapa referensi yang digunakan. Terima kasih untuk perhatiannya, semangat, dan Tuhan Yesus memberkati.